أجمعين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعفونا وإياكم يسكنهم الجنة ثم إلى أرواح من أهل الوقيف لأبيه وأمه وأولاده وأجداده وذريته أجمعين من المسلمين الذين فقطه في هذا المسجد لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الحمد لله منزل الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم طفى بلغ قاس اغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الأمير النهي فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعمير مصطفى بلغ سيدنا اغفر لنا ويا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن جميع اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحميا واليوم قال اغفر لنا ما مضى سيال والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى الحلم والكرم. مصطفى بلغ اغفر لنا ما مضى واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 26, hadisnya yang ke-215 di pertengahan 215. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa adama bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa la yazdadun nas 'alad dunya illal hirsu la yazdaduna minallahi illa bu'dan. Ini perkara menerangkan tentang dekatnya hari kiamat. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat itu namanya sangat banyak. Bahkan di dalam sebuah kitab disebutkan sampai ada namanya 17 macam nama kiamat itu. Kata Rasulullah, iqtarabatis sa'ah. Sungguh sudah mendekati kiamat itu, ya. Sudah banyak tanda-tanda kiamat itu. Dia sudah banyak dilihat perilakunya manusia di antara tanda-tanda kiamat. Salah satu di antaranya ketika dunia ini sudah berhias, ketika laki-laki perilakunya seperti perempuan, lebih-lebih perempuan perilakunya seperti laki-laki. Ini di antaranya adalah bagian daripada alamatus sa'ah. Sa'ah artinya waktu yang pasti ditentukan. Dari sini dijelaskan iqtarabatis sa'atu wa la yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsu. Manusia itu kebanyakan terobsesi kepada dunia. Ya, kebanyakan manusia terobsesi kepada dunia, yazdadun nas 'ala dunya. Gitu. Jadi orang lupa dengan hirsun satu saat bahwa kehidupan itu akan berakhir. Seolah-olah orang itu hidup selamanya. Kemudian apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazdaduna minallah illa bu'dan. Dan banyak manusia, kita dapati manusia tidak mendekat kepada Allah, banyak lupa kepada Allah, illa bu'dan, ya, bahkan banyak yang lupa, seolah-olah hidup ini hanya untuk dunia, padahal pada hakikatnya dunia ini hanya sementara. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dia terobsesi dengan urusan akhirat. Urusan akhirat adalah tujuan akhir dalam kehidupan ini. Karena dunia ini hanya sekedar mampir. Dunia ini hanya sekedar proses. Seseorang akan mendapatkan satu kebaikan atau mendapatkan satu keburukan di akhir. Setelah nanti ada yang diistilahkan sa'idun atau syaqiyun. Apakah orang itu beruntung? Apakah itu orang itu rugi?
tergantung daripada ketika dia ada di alam dunia. Ketika dia ada di dalam dunia, maka apa yang ia lakukan, karena dunia ini hanya sekedar mazro'ah. Dunia ini mazro'ah. Di dalam hadis lain dijelaskan ad-dunya mazro'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang. Manusia dunia ini adalah ladang. Ladang artinya tempat bercocok tanam. Tergantung apa yang ditanam. Sebab semua yang ditanam itu nanti akan menjadi satu bagian proses dan menjadi referensi selamatnya atau tidak seorang, tergantung amalnya atau apa yang ditanam. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, dari langkah-langkah yang kita lakukan ini tidak pernah ada yang ketinggalan. Tidak pernah ada yang kelupaan. Tidak pernah ada yang terselip. Mungkin bahasa orang sana, nggak ada yang ketelisut, keselip tuh nggak ada. Sebab CCTV-nya Allah siang malam pagi sore, bukan kayak CCTV kita. Satu saat bisa mati, satu saat bisa diedit, kalau nggak diedit hilang. Tapi CCTV-nya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah ada yang, jangankan hilang, redup aja enggak. Karena ada yang namanya kiroman katibin. Ini Bapak saudara-saudara sekalian yang perlu kita ketahui, karena dunia ini hanya mazro'ah, tempat untuk bercocok tanam. Dimaksud wala yazdaduna minallah, kita lihat banyak orang yang lupa kepada Allah. Banyak orang yang hanya terobsesi dengan dunia, illa bu'dan, bahkan semakin jauh. Banyak orang yang jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti mereka ketika di yaumil qiyamah, orang yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai akhir hayatnya belum sempat taubat, maka Allah jelaskan faman aqrada an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Orang yang lupa kepadaku, orang yang lalai kepadaku, orang yang lalai untuk mengingat aku, fa innalahu ma'isyatan donka, sesungguhnya mereka itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Jadi orang semakin jauh dari Allah, kehidupannya semakin sempit. Mungkin secara fakta, kalau kita lihat, orang itu mewah. Secara fakta kita lihat kehidupan dunianya mapan. Tapi kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa suatu saat itu akan hilang begitu saja. Kemudian yang paling menakutkan, nanti di yaumil qiyamah, arada an zikri wa inna lahu ma'isyatan donka wa nukhriju yaumal qiyamah a'ma. Nanti orang yang lupa kepada Allah kemudian belum tobat kepada Allah, suatu saat nanti yaumil qiyamah, ketika dibangkit di hadapan Allah, dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan tidak melihat. Ma'isyatan donka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Inilah Bapak saudara sekalian, alhamdulillah, di tengah yang memang kita sadari, tengah suasana seperti ini kita harus prihatin dan jangan lupa kepada Allah. Sandaran yang paling jitu, sandaran yang paling mustajab,
sandaran yang paling bisa menyelamatkan dunia akhirat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara sekalian, kita pindah ya kepada hadis yang 216. Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihi wajhallahu ta'ala min qabli ayatiya yaumu yuqimunahu wa iqama qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Ini tentang masalah baca Quran. Kita udah tahu ya, kata Nabi, bacalah Quran itu ya wabtaghu bihi wajhillah, artinya bacanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu. Quran itu kalau dibaca walaupun kita nggak ngerti ada pahalanya, apalagi kita ngerti, apalagi diamalkan, apalagi didakwahkan. Jadi ada orang yang punya beberapa kriteria. Setelah dia baca Quran, kemudian dia ngerti, dia pahami, setelah dipahami diamalkan, setelah diamalkan didakwahkan. Makanya kita ini sekarang sudah sampai di mana? Apakah baru sekedar baca? Apakah baru sekedar mengamalkan? Apakah setelah diamalkan didakwahkan? Itulah yang dikatakan ilmunya manfaat seperti itu. Jadi nggak cukup cuma dibaca, tapi diusahakan setelah dibaca ngerti, ya. Jangan sampai Quran itu kita baca sama sekali kita nggak ngerti. Setidak-tidaknya kalau memang kita ngerti, di sana ada yang memberikan satu bagian keistimewaan seorang tentang Quran. Makanya namanya ilmunya tambah. Jadi bacalah Quran wabtaghu bihi wajh. Baca Quran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan imbalan siapapun juga, ya. Itu min qabli ayatiya, karena satu saat nanti, dulu kata Rasulullah sudah disinyalir bahwa nanti ada orang baca Quran karena apa? Karena pengen hadiah. Itu karena pengen mahir, pengen hebat, pengen terkenal. Itu yang dimaksud dengan ayatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi. Yang dimaksud di sini nanti satu saat ada orang yang baca Quran tidak tahu tujuannya. Artinya ketika yang dia baca hanya untuk urusan dunia saja. Al-qidhi di sini digambarkan bahwa ibaratnya anak panah. Yang dimaksud adalah ketika kita membaca sesuatu, kita tahu arah tujuannya kemana, supaya betul-betul dari satu huruf yang kita baca, dari satu bait yang kita baca, dari satu kalimat yang kita baca, insya Allah. Lebih-lebih kalau kita sudah hafal, kemudian kita sudah mahir, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan, itu. Cuman kuncinya bagaimana kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala ketika kita lakukan tidak mengharapkan imbalan apapun juga, ya, insya Allah. Sebab kalau kita mengharapkan imbalan, ya, ini nanti akhiratnya tidak ada apa-apanya. Dalam satu ayat Allah jelaskan untuk umum. Kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Siapa orang yang melakukan sesuatu cari keuntungan untuk akhirat, maka dunianya akan ngikut. Yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Kata Allah, kalau kita niatnya akhirat, ya, dunianya
ditambahin. Waman kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Kalau kita carinya untuk dunia, Allah kasih. Tapi apa kata Allah? Wa malahu bil akhirati min nasib. Nanti di akhirat enggak ada apa-apanya. Kosong. Wa malahu bil akhirati min nasib. Ketika kita lakukan itu, kemudian kita berharap selain daripada urusan akhirat, tidak ikhlas membacanya karena Allah, maka hari kiamat nanti kita tidak dapat apa-apa. Ini yang kita takutkan. Ya, ini yang kita takutkan. Ya, di saat nanti manusia semua dipanggilin hari kiamat. Manusia semua dipanggilin, masing-masing sudah ada tanda-tandanya. Ya, masing-masing ada namanya, bahwa inilah ya yang kamu lakukan, semuanya sudah ditaruh di pundak kita, tinggal kita baca. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma hasibah. Inilah yang menjadi satu penentu apakah Anda menjadi orang yang syaqiyun au syaidun, tergantung apa yang kamu punya sekarang ada. Rekaman yang kamu punya, amal yang kamu punya, catatan yang kamu punya. Ini mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tidak lain adalah mohon kepada Allah. Yang dimaksud ya yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Artinya bahwasanya ketika kita lakukan itu tidak lain adalah kita berharap supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Kemudian kita pindah kepada 217. Ini hadisnya udah maher, udah terkenal di mana-mana, udah nggak usah dimasalahkan lagi. Ya, kata Rasulullah, ikra'u ala mautakum surah Yasin. Ya, buat kita ini udah nggak masalah. Rasanya merupakan bagian daripada salah satu jalan yang paling terbaik. Bacakanlah olehmu ala matakum, atas orang yang meninggal dunia, surat Yasin. Kenapa? Karena Yasin qalbul Quran. Yasin itu artinya qalbul Quran. Surat Yasin itu adalah qalbul Quran. Sehingga kalau kita, kenapa orang baca surah Yasin? Karena surat Yasin adalah banyak dan sering dibaca, sehingga orang-orang ketika dibaca gampang pada mengikutinya. Bukan itu saja, karena Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Wa kullu syai'in qalbun, wa qalbul Quran surat Yasin. Setiap sesuatu punya hati, dan hatinya Quran adalah surat Yasin. Ini buat kita sudah jelas dan sudah tidak lagi ada masalah, dan insya Allah sampai akhir hayat kita ya ini kita tidak pernah lepas. Bahkan di dalam beberapa keterangan, siapa orang yang membaca surah Yasin kemudian diniatkan ya ditujukan pahalanya untuk orang yang dimaksud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada yang dimaksud dan yang dituju itu. Jadi tidak sia-sia kita baca dalam tahlilan dan sebagainya. Ya, itu. Kita sudah tidak lihat lagi masalah-masalah yang terjadi di zaman sekarang. Yang penting kita niatnya sesuai dengan petunjuk yang ada kita lakukan. Ya. Kemudian kita pindah kepada hadis yang ke-218. Aqallu ma yujadu fi akhiriz zaman dirhamun halalun au akhun yusaqu bih. Aqallu artinya sekarang sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali di akhir zaman, pada akhir zaman ya, dirhamun halal. Ya, dirham yang halal. Orang cari rezeki, yang penting dapat, yang penting banyak. Ya,
halalnya nomor 2. Yang penting dapat dulu di zaman sekarang. Ya. Bahkan sampai ada orang mengatakan jangankan yang haram, yang halal aja susah. Ketika ada manusia yang seperti itu manusia udah kehilangan pegangan. Sebab manusia hidup di dunia ini rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan khawatir tentang rezeki. Insya Allah Allah jamin. Banyak datanya, banyak faktanya, banyak dalilnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, ya, buat dia akan ada jalan keluar. Wa yakhruju min haitsu la yahtasib wa yarzuqu min, dan juga akan mendapatkan rezeki yang enggak disangka-sangka. Insyaallah yang penting kita ada keyakinan. Kenapa orang sampai mengatakan seperti itu? Karena dia tidak pernah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lupa kodratnya, dari mana dia datang, di mana dia berada sekarang, kemana dia akan kembali. Orang yang seperti itu lupa. Jadi kata Allah di zaman sekarang ini hati-hati, ya. Banyak orang yang menghalalkan segala cara. Yang dimaksud yujadu fi akhir zaman dirhamun halal au akhun yusaku bihi. Yang kedua adalah banyak orang, ya, yang tidak dipercaya lagi. Karena orang udah nggak percaya, udah repot, ya. Itu nih akhir zaman. Ini tanda-tanda di akhir zaman. Orang udah nggak mikirin lagi tentang halal dan haram. Kemudian saudara sama saudara sudah tidak percaya lagi, ya. Kalau saudara sama saudara sudah dipercaya lagi, ini adalah tanda-tanda yaumul kiamah, ya. Satu lagi, ini hadisnya pendek-pendek, ya. Satu lagi 219 akbaru kabair, ya, al-isyrak billah. Ini tentang dosa besar. Dosa besar, ya. Sebesarnya dosa yang paling pertama adalah al-isyraku billah. Orang yang menyekutukan Allah. Enggak, Allah jelaskan innallaha la yaghfiru ayyusyraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang yang menyekutukan Allah, ya. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa seseorang, ya, walaupun sudah setinggi buih di laut. Sebesar apapun dosanya, ya, kalau dia masih minta ampun, dia mohon kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Akan tetapi kalau perkara dosa syirik, ini adalah termasuk dosa yang amat besar. Jadi orang itu kalau sudah mengarah dan sampai kepada kemurtadan, setelah murtad dia menjadi musyrik. Musyrik artinya orangnya, ya, murtad artinya orangnya. Murtad itu asal katanya dari kata rindah. Rindah artinya rusak. Orang kalau sudah rusak akidahnya namanya murtad namanya. Gitu. Rindah perbuatannya, murtad adalah orangnya. Orang yang terkontaminasi, ya, penyakit rindah namanya murtad. Ya, orang yang terkontaminasi penyakit syirik namanya musyrik. Tuh, namanya seperti itu. Orang yang ada di dalamnya iman namanya mukmin. Orang yang ada di dalam koridor Islam namanya muslim. Gitu. Jadi yang paling pertama adalah dosa besar adalah syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh daripada menyekutukan Allah? Bahwasanya orang berkata, ya, ketika dia mengucapkan sesuatu dia lupa kepada Allah. Makanya kita punya alat,
kita punya ucapan yang paling terbaik adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kalau hari ini kita dan di zaman sekarang orang lupa kebanyakan hasil yang ia miliki, hasil yang dia punya setiap harinya dia mengatakan ini adalah karena kerja keras saya, karena kehebatan saya, karena skillnya saya, dan karena apa yang saya punya. Orang lupa. Itu juga bisa jadi nanti ya bisa jadi kufur nikmat. Padahal seseorang itu bisa melakukan sesuatu tidak pernah ada dan tidak pernah lepas daripada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yakin, percaya kepada Allah dengan satu keyakinan, dengan akidah rububiyahnya namanya akidah rububiyah. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang besar, yang paling kecil pun inilah Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang paling berharga. Ya, di antara nikmat yang paling berharga buat manusia adalah diberikan akal. Itu yang tidak pernah diberikan kepada makhluk yang lain. Manusia ini ya adalah makhluk yang paling mulia. Jin aja ya masih kalah dengan manusia, apalagi syaitan. Ya, oleh karena itu, Bapak saudara-saudara sekalian, di akhirnya nanti ya jangan sampai kita selalu dibikin nangis oleh syaitan. Dan bagaimana caranya kita bikin nangis syaitan? Di dalam beberapa keterangan, syaitan itu nangis kalau ada orang ingat ketika Nabi Muhammad dilahirkan, terus syaitan nangis. Ketika dibaca Fatihah, terus syaitan nangis. Ya, ketika dibacakan kalimat-kalimat takbir, ya, itu syaitan lari itu birit-birit. Supaya kita buat syaitan itu nangis, bagaimana kita jangan lupa dan jangan lepas dari kalimat-kalimat ya lafzul jalalah. Insyaallah itu. Kemudian yang kedua, dosa yang paling besar adalah qatlun nafsi. Orang bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena tai asu. Apa tai asu? Tai asu dengan bahasa Arab artinya putus asa. Ya, jangan tai asunya diartikan dengan bahasa yang lain. Kalau tai asu diartikan bahasa yang lain artinya beda. Ya, gitu. Wala tai asu min rauhillah. Jangan kau putus asa dengan rahmatnya Allah. Kenapa? Banyak orang yang bunuh diri sekarang karena lepas hablum minallahnya lepas. Ya. Dia lupa dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kalau orang sering sholat, orang sering taklim, enggak ada yang bunuh diri. Ya. Karena setiap hari dia tawajuh kepada Allah, dia berserah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Karena dia lupa kepada Allah, ya, Allah berikan kesusahan seperti yang tadi ma'isyatun donkah, kehidupannya sangat sempit. Kalau sudah sempit, ya udah bunuh diri, ya. Dan namanya qatlun nafs namanya. Kemudian yang ketiga uququl walidain, ya. Uququl walidain artinya durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah yang masih punya orang tua, masya Allah, ya. Insya Allah yang namanya bakti sama orang tua enggak sekedar orang tua masih ada, tapi orang tua sudah tidak ada, tidak pernah ada batasnya. Ya, namanya birrul walidain tidak pernah ada tepinya sampai kapan. Makanya kalimatnya ini dipakai birrul walidain. Sebab kata baik itu banyak. Ada hasanah ya baik, khair ya baik. Tapi yang namanya birrul walidain hanya khusus dipakai untuk bakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, ya, sungguh berbahagia orang yang punya dan meninggalkan keturunan yang soleh dan solehah. Setiap saat, setiap waktu, ya, didoakan. Insya Allah semakin banyak didoakan, semakin tinggi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak hanya yang didoakan dan begitu juga yang mendoakan. Kemudian komposisinya
Ya, siapa yang paling banyak mendoakan kepada orang tua, dialah orang yang semakin tinggi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa qauluz zur. Ya, sekarang banyak orang bicara yang mencelek-mencelek. Ya, banyak orang yang bicara qauluz zur, perkataan yang tidak jujur. Ya, itu banyak orang yang berkata nggak jujur demi bisnisnya, nggak jujur dia. Ya, itu apalagi kalau kita lihat suasana sekarang, ya, itu ini ada perkataan yang nggak jujur, ada rakyat yang dirugikan, ada masyarakat yang merasa ditakutkan, padahal ini semuanya memang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takjub. Yang namanya usaha wajib hukumnya, ya, usaha wajib hukumnya. Adapun masalah dapatnya harus saja buat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, buat kita ini, ya, setelah udah usaha harus saja. Maka di tengah akhir suasana seperti ini, ya, kita tidak lain vertikalnya harus lebih kuat. Insyaallah Allah ijabah doa kita, jauhkan keluarga kita daripada malapetaka yang sedang melanda di kampung kita ini, di negeri kita ini. Insyaallah kita tidak lepas mohon siang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak lain adalah dalam genggaman Allah. Jadi qauluz zur itu perkataan yang direkayasa, perkataan yang dusta. Jadi ada yang nggak perlu diomongin, ya, termasuk qauluz zur. Ada yang nggak perlu di-share, ya. Ada yang nggak perlu dikasih tahu orang. Ini namanya qauluz zur di zaman sekarang. Tuh, ya. Jadi kata Nabi seperti itu, di antara dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua qatlun nafsi, yang ketiga uququl walidain, yang keempat adalah qauluz zur, perkataan yang tidak bertanggung jawab. Ini aja barangkali, ya, dengan bahasa sederhana, ya, yang saya miliki, dengan ilmu pengetahuan yang sama sekali masih kurang, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi, dan barangkali ada logat yang kurang tepat, ya, alih bahasa yang kurang tepat, saya mohon pentu maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang dikatakan Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Malam hari ini Isya jam 7, insyaallah 3 menit lagi akan sampai waktu Isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita panjang umur, manakala Allah mau ambil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa jilaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina limasyaykhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.